Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya nih, Pak. Saya ada tugas dari guru penggerak untuk mewawancarai 2 sampai 3 kepala sekolah. Nah, saya salah satunya Bapak yang saya minta untuk saya Iya, wawancarai. ya. Siap, Apakah siap. bersedia, Pak ya? Siap, siap, siap. Oke, sedia. Ada beberapa pertanyaan nanti yang mau saya tanyakan ke Bapak, khususnya terkait dengan tentang dilema etika dan Mm-mm. rujukan moral. Mungkin saya yakin Bapak sudah pernah memahami atau membaca tentang Mm-mm. kegiatan-kegiatan ini. Nah, kita mulai saja Pak ya. Langsung di pertanyaan yang pertama ini Pak. Selama ini Bapak sebagai kepala sekolah, ketika melihat atau mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, cara Bapak untuk mengidentifikasi apakah ini jenis kegiatannya atau pelanggarannya bujukan moral atau dilema etika seperti apa Pak biasanya? Ya, kalau saya sih melihatnya kalau dilema etika itu kan katakanlah kita itu melihat dari apa ya, benar dan benar gitu loh, Ya, Pak. Artinya kalau ada suatu kejadian guru saya misalnya terlambat atau tidak bisa melaksanakan tugas karena memang ada suatu kejadian yang memang dia harus menolong atau harus membersamai. Itu sebagai contoh satu, misalnya kalau dilema etika itu contoh kalau anaknya sakit atau istrinya sakit, itu kan kalau saya sebagai kepala sekolah itu dulukan dulu keluarga kita. Karena apa? Karena kalau kita masuk pun dipaksa masuk, tapi kalau pikiran kita itu ada di anak atau istri yang sakit, itu makanya di sekolah atau dalam melaksanakan tugas itu kan tidak tenang gitu loh. Artinya tidak maksimal juga fokus, Pak ya. tidak maksimal. Ya. Bisa jadi datang ke sekolah sebentar, kasih tugas, toh pulang lagi. Ya. Kalau saya tuh, kalau memang anak sakit, istri sakit, dan memang harus segera ada suatu pertolongan atau dirujuk ke rumah sakit apa, itu tetap harus apa ya, harus dulukan dulu lah keluarga. Kalau nanti masalah pekerjaan atau tugas kita, itu kan bisa dikomunikasikan sambil jalan. Apalagi kita kan sekarang teknologi juga sudah canggih, tidak terlalu rumit kayak dulu gitu. Itu kalau di dilema etika. Tapi kalau yang apa tadi? Bujukan moral. Bujukan moral itu sebagai contoh, kita sebagai guru misalnya itu punya juga kegiatan di luar sekolah Pak. Di luar sekolah yang memang itu tidak ada hubungannya dengan sekolah. Misalnya kita itu bergerak di suatu organisasi, tidak jauh-jauh lah. Misalnya saja kita ada organisasi di luar, misalnya di kepemudaan atau di organisasi sosial, itu kan tetap sepanjang itu tidak mengganggu dengan pembelajaran, itu monggo silahkan. Tapi kalau itu mengganggu atau di jam efektif kita mengajar, itu ya tetap harus ada etikanya, harus ada prioritasnya, tetap harus sekolah dulu yang diutamakan, baru kegiatan yang di luar. Pak. Itu karena apa? Kita ini kan sudah apa ya? Nawaitul kita itu menjadi seorang guru, seorang pendidik, itu tetap harus mengutamakan kepentingan anak-anak gitu loh. Apalagi kita sudah mandatori menjalankan undang-undang bahwa selain mencerdaskan kehidupan bangsa, juga kita apa ya istilahnya itu, semua warga negara itu harus mendapatkan pendidikan yang layak. Jadi dari guru-guru inilah yang akan memberikan suatu layanan pendidikan yang layak ke anak-anak. Otomatis kalau anak-anak kan efeknya ke orang tua dan ke masyarakat. Seperti itu. Oh iya Pak. Nah ini pertanyaan kedua ini Pak. Selama ini Bapak menjalankan atau pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Misalnya sama-sama benar itu Pak, misalnya kayak tadi yang Bapak sampaikan itu, dia harus menolong atau mungkin mengurus keluarganya yang sakit di rumah, sementara di sisi lain mungkin dia datang terlambat harus ke sekolah. Nah, bentuk tindakan mungkin yang Bapak lakukan ketika ada hal yang seperti itu.
Kalau sebagai saya kepala sekolah? sebagai kepala sekolah itu sambil berjalan nanti terus kita nasihati. Artinya ini mungkin secara kedinasan tetap katakanlah ini melanggar. Ya, Tapi kan kita punya namanya kebijakan. kebijakan. Ya, artinya oke lah dinasihati pelan-pelan, urus dulu anaknya atau istrinya yang sakit, sambil ngurus bapak atau ibu berkomunikasi dengan kurikulum ataupun guru pikir ataupun dengan kepala sekolah Ya, ya. bahwa katakanlah kewajiban itu harus dilaksanakan. Misalnya kita bisa mengirim materi atau Ya, ya. bisa mengirim tugas atau bisa minta tolong ke teman untuk menggantikan gitu. Artinya tetap kebijakan itu kita berikan tapi kewajiban juga harus tetap Harus berjalan. dijalankan. Seperti itu. Bagus, Pak. Yang ketiga nih, Pak. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa dilakukan selama ini di sekolah mungkin yang kalau misalnya ada dilema-dilema ketika itu langkah-langkahnya mungkin apakah harus misalnya izin seperti apa atau mungkin bagaimana apakah cukup kurikulum yang bertindak atau seperti Ya, kalau saya tuh kalau ada seperti itu pertama sekarang eranya kan canggih kan Pak. Ya. Artinya gini. Saya tuh tidak seneng kalau guru saya itu langsung nulis di WA grup sekolah. Misalnya nih, ya. mohon izin hari ini saya tidak bisa hadir karena anak saya sakit atau istri saya sakit. Saya tuh tidak senang seperti itu. Harusnya itu karena kita punya pimpinan, punya kepala sekolah, japri dulu Kepala sekolahnya ke Pak. kepala sekolah, dikomunikasikan. Pak, mohon izin anak saya sakit atau istri saya sakit gini-gini. Nah, otomatis dapat persetujuan dulu dari kepala sekolah, Ya. baru Disampaikan di WA ke group. grup. Nah, ini kebiasaan kadang kan langsung nyampaikan gitu aja, padahal di dalam grup itu kan ada kepala sekolah. Iya. Gitu. Artinya kalau sudah menyampaikan di situ, itu artinya sudah dapat persetujuan dari kepala sekolah. Iya. Itu kalau misalnya itu sistemnya namanya orang sakit kan mendadak ini Pak. Ya, ya. Tapi kalau sudah ada perencanaan, oh ini aku mau berobat atau tanggal sekian itu paling tidak sehari sebelumnya tuh bikin surat permohonan Iya, ya. atau surat izin lah Izin. menghadap. Kalau nanti formalnya tanggal sekian saya izin, terus tidak bisa menjalankan tugas karena anak saya sakit harus kontrol dan seterusnya. Itu namanya kebijakan. Sebenarnya kalau di aturan ASN itu ada namanya cuti. Cuti. Ya, sebenarnya seperti itu. Cuma kan kalau cuti ini kan prosesnya juga Panjang, harus masuk ke webnya BKD apa itu. Kalau saya sih cenderung kebijakan aja lah, asal itu hanya 1 hari atau maksimalnya izin itu kan 3 hari Pak, maksimal izin 3 hari. Jadi ya tetap izin lebih dari 3 hari kalau saya ambil cuti. Kalau pegawai itu kan ada cutinya cuti besar, cuti sakit, apa kan tuh ada. Seperti itu. Tapi intinya itu harus komunikasi dengan kepala sekolah. Jadi kadang kan teman-teman itu ya langsung nulis saya tidak bisa hadir apa. Saya itu kurang setuju. Pasti saya tegur itu. Tolong besok lagi japri kalau memang tidak bisa hadir. Kalau kadang tidak bisa, kalau memang sudah direncanakan ya bikin surat izin lah seperti itu. Siapa? Yang keempat ini Pak, hal-hal apa saja yang selama ini sudah dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang sudah dianggap efektif mungkin seperti yang Bapak sampaikan barusan. Oh gitu ya, artinya kalau saya yang efektif yang penting komunikasi Pak, ya? Komunikasi tetap berjalan. Artinya kalau kita kadang itu kalau guru terus teman-teman di tendik itu katakanlah kalau mereka tidak kita ambil hatinya, artinya tidak kesadaran itu timbul dari hatinya atau kita streng itu justru nanti timbulnya akan suatu gejolak atau suatu perlawanan. Malah bertolak belakang dengan aturan. Kalau saya sih artinya ya monggo silahkan. Artinya kalau memang ada kepentingan yang memang harus ditinggalkan atau itu ya yang penting sesuai prosedur atau sesuai dengan kebijakan yang sudah kita sepakati bersama di sekolah. Karena kalau saya tuh
Ya itu aja kebijakan yang tadi itu, kalau memang izin apa itu, kalau kita katakanlah mendadak apa, saya cukup japri terus share di grup sekolah. Kalau sakit misalnya ya ada surat dokternya, japri dulu baru di share gitu. Jangan apa langsung masuk grup tahu-tahu nggak izin apa kan sebenarnya. Termasuk kalau terlambat atau unpost error karena alam apa itu bisa diinfokan. Oh Pak, saya ini misalnya tadi menolong orang kecelakaan atau ban saya kempes di jalan apa itu, yang penting itu komunikasi berjalan, nanti terus teman-teman yang lain bisa menghandle dari tugas Bapak Ibu tadi yang memang berhalangan hadir atau ada kepentingan. Iya, Pak. Kita lanjut, Pak ya. Yang kelima, hal-hal apa yang selama ini merupakan jadi tantangan, Pak, dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan yang mungkin ada ketika ada kasus-kasus. Oh iya, jadi tantangan yang sering kita hadapi itu, dilema etika itu menjadi suatu kebiasaan. Nah, itu tantangan bagi kita. Sebagai contoh, begini. Kalau misalnya ada keluarga yang sakit misalnya, tapi sakitnya itu berkepanjangan. Nah, itu kan suatu tantangan ini artinya. Kalau ini dikasih izin kebijakan terus, izin terus. Tapi kalau udah dikasih izin, anaknya sakit. Gitu. Ya artinya tuh kalau saya sih kalau memang itu panjang, itu harus siap menyarikan namanya guru pengganti. Gitu. Artinya misalnya anaknya tuh harus dirujuk nih ke Samarinda. Gitu. Jadi ya dengan konsekuensi silahkan nanti cari guru pengganti. Gitu. Setelah itu Bapak Ibu fokus untuk apa? Untuk merawatnya. Atau nanti kalau memang izinnya panjang silahkan ngambil cuti. Karena memang sekarang cuti itu kalau kita di provinsi itu bahwa cuti guru itu sebenarnya tidak boleh di hari efektif. Tapi kalau tetap cuti di hari efektif itu harus menyiapkan namanya guru pengganti. Seperti itu. Jadi tidak ada yang dirugikan ini. Kalau siswa ini ditinggal-tinggal terus ini kan otomatis yang dirugikan anak-anak. Nah, seperti itu konsepnya. Berarti tadi tantangannya itu Pak ya, kalau misalnya ada yang cutinya panjang. Gitu. Makanya seyogyanya itu kan kalau di sekolah itu jangan ada suami istri itu yang satu sekolah. Otomatis kalau satu izin, anaknya sakit, pasti bisa jadi dua-duanya itu berhalangan hadir. Gitu. Nanti tambah lagi anak-anak yang dirugikan. Kalau saya itu seperti itulah. Kalau memang ada pegawai itu kalau memang bisa ya jangan suami istri itu jangan dalam satu sekolah lingkup kerja. Kalau berdekatan beda satuan pendidikan tidak masalah itu. Oke. Lanjut kita Pak, pertanyaan yang keenam. Mungkin yang selama ini penyelesaian kasus dilema etika, apakah ada langsung menyelesaikan di tempat, misalnya Bapak apakah langsung menyelesaikan di tempat atau mungkin membuat sebuah jadwal penyelesaiannya Pak, dalam bentuk prosedur seperti apa yang biasanya? Ya kalau saya sih dilema etika itu biasanya saya kalau memang itu katakanlah sudah menurut hemat saya itu sudah agak panjang, ya biasanya guru yang bersangkutan tak saya panggil di ruangan begini, karena biar bagaimanapun kalau kita ngomong face to face itu jauh akan mengena dibanding kalau di rapat malah diangkat-angkat, itu biasanya kan kadang ada kelas diangkat-angkat di sini. Kalau saya tidak begitu. Atau dibahas lewat grup itu? Dibahas lewat grup. Kalau saya biasanya tak panggil, artinya apa sih yang terjadi? Sebenarnya apa yang terjadi? Apa yang sampai hadapi? Permasalahan apa yang Anda hadapi? Kalau saya begitu, artinya nanti kita carikan sama-sama, carikan solusi yang terbaik seperti apa. Misalnya salah satu jalan, ya sudahlah. Kalau memang katakanlah tadi mau berobat ya, carikanlah guru penggantinya. Jadi Anda juga setelah itu ngajukan saja cuti, gitu. Jadi setelah itu kan berobat juga fokus, anak-anak di sekolah juga mendapat haknya untuk belajar. Gitu. Biasanya seperti itu Pak. Pak. Yang ketujuh nih Pak,
apakah adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan? Mungkin apakah ada rekan-rekan kerja atau mungkin lingkungan keluarga atau apa yang membantu Bapak dalam Ya, kalau saya sih pengambilan keputusan ini? yang membantu itu biasanya kan kita punya aturan. Iya, iya. Artinya punya, katakanlah, kalau di ASN itu ada PP nomor 53, Iya, iya. Heeh. terus aturan dari itu apa? Dari kepala dinas. Artinya dari situlah kita akan Rujukannya dari situ. rujukannya dari situ bahwa ini loh tupoksi kamu kalau seorang guru. Kalau dulu itu pemahaman kita ada 6M, Iya, iya, iya. mengajar, mendidik, mengevaluasi. Iya. Nah, kadang kan guru itu apa ya? Maunya hanya mengajar tok, Hmm. hanya menggugurkan kewajibannya. Iya. Tapi tatkala itu mendidik, melatih, mengevaluasi, itu apa ya? Kalau bahasa Sunda itu ngedumel apa? Ngedumel gitu. Sebenarnya sekarang ini apalagi saya pernah menjumpai sebuah sekolah itu bahwa di sekolah negeri ya, ini saya cerita itu sebentar-sebentar guru itu minta honor. Yang memang itu sebagai tupoksinya. Iya, Kan iya. sekarang di dalam aturan dari keuangan di Penggunaan provinsi anggaran itu, itu, Pak. bahwa kalau itu masih ada sangkut pautnya dengan tupoksi guru, itu kan sudah tidak bisa dibayar lagi. Iya, iya. Artinya tuh misalnya nih mengawas, Iya. terus menulis raport, menjadi wali kelas. Kalau zaman-zaman dulu kan ada honornya. Iya, Kalau iya. sekarang itu kan Membuat soal dulu membuat pernah itu. soal. Sekarang kan semuanya sudah include yang Dengan namanya tupoksi. ditupoksi. Apalagi kalau guru sudah menjabatkan tunjangan profesi. Iya, iya, iya. Itulah wujud dari profesionalisme seorang guru itu, Iya, iya. yaitu menjalankan semua tugasnya itu yang ada berapa M tadi. Iya. Ditambah lagi sekarang ada namanya pelayanan terhadap masyarakat itu tadi. Kalau iya. saya itu, jadi jangan sampai guru itu sudah ngedumel ini nggak ada honornya. Nah, itu kan sebagai apalagi kalau terutama yang ekskul apa itu kan Pak, Iya. itu kan apalagi kalau membina OSN apa itu kan ya memang tugas kita kan yang Iya, iya. melatih itu tadi kan seperti itu. Betul. Gitu. Nah, ini pertanyaan terakhir ini, Pak. Ya, Dari semua hal yang telah disampaikan tadi itu, Pak, pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan, Pak? ya. Jadi kalau saya tuh dalam mengambil keputusan itu jangan langsung menjudge atau menghakimi. Gitu. Iya, iya. Kita tuh harus lihat alurnya dulu, kejadiannya itu seperti apa. Jadi baru kita putuskan. Kadang kan seorang pemimpin itu langsung marahnya duluan, Iya. tapi belum tahu apa sebenarnya. kejadian di belakangnya, yang sebenarnya. Artinya kita ini kalau orang bilang harus bijak lah dalam menyikapi suatu permasalahan itu. Jadi jangan juga dengar dari si A, si B, si C, tapi harus kita lihat realita yang terjadi itu seperti apa. Baru kita putuskan biar apa ya, katakanlah orang yang kita beri keputusan itu juga tidak ada rasa sakit hati, dendam dan seterusnya. Artinya ya itulah Pak, artinya kita itu harus melihat situasinya dan kondisinya itu seperti apa. Seperti itu. Ya. Oke, Pak, itu saja mungkin Oke. yang bisa saya tanyakan ke Bapak. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya untuk mewawancarai Bapak. Ada banyak juga yang Bapak sampaikan tadi bisa jadi pembelajaran buat saya ke depannya. Iya. Selama saya mengikuti guru penggerak ini, kalau saya perhatikan dari Bapak yang Bapak sampaikan tadi itu banyak sekali kaitannya yang berhubungan dengan materi-materi yang saya pelajari. Jadi sangat baik, menarik sekali pembicaraan kita hari ini, Pak. Ya. Terima kasih, Pak ya. Ya, sama-sama Pak ini loh. Ya. Ya baik, Pak. Ya. Terima kasih. Atas waktunya hari ini, saya dapat tugas dari guru penggerak untuk mewawancarai 2-3 kepala sekolah. Tugasnya itu menanyakan tentang bagaimana cara mengambil keputusan tentang dilema etika dan juga bujukan moral. Nah, saya kemarin sudah melakukan kepada salah satu kepala sekolah dan ini Bapak orang kedua ini saya wawancarai. Mohon waktunya sebentar, Pak ya. Iya. Maaf juga ini mengganggu ini. Enggak. Langsung aja ada 8 pertanyaan nanti yang saya coba tanyakan ke Bapak. Ini sebagai pembelajaran saya, pengetahuan saya untuk saya kumpulkan sebanyak-banyaknya informasi positif tentang cara pemimpin mengambil keputusan. Karena saya ini masih dalam tahap pembelajaran ini, Pak.
Nah, untuk pertanyaan pertama ini, Pak. Iya. Selama ini Bapak bagaimana misalnya mengidentifikasi antara kasus yang merupakan dilema etika dengan rujukan moral, membedakannya kedua kasus ini, Pak? Ya memang yang namanya kasus itu harus pilih salah satu, Pak. Iya, iya. Kalau dilema etika itu kan sama-sama bagus, Iya, iya, ya Pak. kan? Nah, kalau yang dilema rujukan moral ini kan udah nyata, udah jelas Iya. mana yang salah, mana yang Benar. benar. Iya. Jadi yang jadi masalah namanya aja dilema, Iya, ya iya, kan? Iya, Pak. Betul. Dilema itu pasti butuh ibaratnya penyelesaian yang tepat. Iya, iya, Pak. Nah, dilema etika ini kalau saya mengidentifikasinya sama-sama baik dan itu memang nggak susah, Pak. Agak susah, Ya kan? Agak susah. Agak susah. Betul, Pak. Makanya disebut dilema. Dilema ya. Di antara dua pilihan. Di antara sama-sama- dua pilihan sama-sama bagus. Benar. ya kan? Cuma nanti kita kan milih yang mana yang lebih bermanfaat, Oh, ya kan? betul. Ya, Iya. Bermanfaat itu bagi warga sekolah Iya, betul, Pak. khususnya, Oke. ya kan? Nah, gitu. Oke, gitu, Pak ya. Ya. Oke, kita lanjut yang kedua, Pak ya. Ya. Selama ini Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama benar, Ya. sama-sama mengandung nilai kebajikan. Nah, bagaimana cara Bapak misalnya memutuskan, Pak? Nah, kalau di sini itu Misalnya ada contoh kasus ada mungkin yang contoh pernah kasus. Bapak alami mungkin. betul. Namanya hidup pasti ada masalah, Iya, ya Pak, kan? betul. Apalagi saya ini orang baru di sini, ya kan? Iya, iya, Pak. Pasti itu ada masalah. Nah, hanya saja ketika ada masalah, kami berkoordinasi dengan teman-teman. Koordinasi. Pak, Ya, teman sekantor, ya kan? Kita ajak berembuk, Komunikasi saya gitu. sampaikan, kita komunikasikan. Ini loh, ada seperti ini. Iya, iya. Bagaimana menurut Bapak Ibu? Ya kan? Iya, iya. Karena pemikiran satu orang dengan dua orang tentu beda. Iya, iya. Ya kan, tentu akan berbeda hasilnya dan kita kan mau cari yang terbaik, ya kan. Nah, makanya begitu ada kasus saya share ke teman-teman, saya kumpulkan, Iya. ini ada kasus seperti ini, bagaimana ini, masukan-masukan inilah kami jadikan pertimbangan. Ditampung, dijadikan Kita tampung, pertimbangan. betul, kami tampung, kami jadikan Bahan pertimbangan pertimbangan untuk memutuskan Iya, sesuatu. betul, untuk memutuskan kasus Kasus tersebut. tersebut. Iya, namanya kasus kan harus segera mungkin ditangani, Betul, Pak. gitu kan? Iya, betul. Nah, jangan ditunda-tunda. Heeh. Nanti kalau ditunda-tunda, kita kan nggak ngerti. Iya, Nanti bisa ada jadi kasus malah lagi, bisa jadi malah melebar juga malah kasus itu. melebar kemana-mana. Betul. Ini belum selesai, muncul lagi Muncul lagi. kasus yang lain, Betul. gitu kan? Iya. Tambah repot Ah, kita betul, kan. betul, Pak. Nah, sementara yang ini kan perlu segera ditangani, gitu. Nah, kalau menurut saya gitu, Pak Idil. Iya. Baik, Pak. Terima kasih untuk masukannya. Iya. Yang ketiga mungkin, Pak ya. Ya. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa dilakukan? Mungkin misalnya apakah mungkin pemutusannya itu dilakukan di dalam rapat atau mungkin apakah pemanggilan orang yang bersangkutan yang mungkin terlibat di dalam kasus itu seperti apa misalnya? Prosedurnya, Pak. Iya, kalau yang sudah saya lakukan, misalnya ada guru yang kena, ibaratnya ada kasus, Iya. kita panggil, kita perorangan, kita ngobrol dulu lah, Face to secara face keluargaan, gitu. betul. Kok benerkah? Kita klarifikasi Iya, dulu. iya. Benerkah seperti ini? Diuji kebenaran. Iya, uji kebenaran dulu. Nah, setelah ini kita uji kebenarannya, ternyata terbukti benar, Iya. baru kita berkomunikasi dengan teman-teman. Carikan Nah, solusi gitu, Pak. solusinya bagaimana ini, ya kan? Nanti kok misalnya dia ibaratnya memang melakukan seperti itu, tindakan kita bagaimana? Yang artinya karena dia juga istilahnya warga kita, keluarga kita, ya kan? Ya. Harusnya kan kita ya istilahnya tidak terlalu merugikan dia. Tujuannya kan biar bagus, kan Pak Idil kan? Iya, iya, Pak. Nah, Betul, betul. jadi ya sebisa mungkin secara keluargaan lah. Gitu. Iya, iya. Jangan sampai kita ibaratnya memberikan tekanan Iya, iya. terlalu menekan kan tidak enak Iya. juga gitu kan. Nah, harapan kita dia tetap Iya. jalan kerjaannya, Iya, iya. tapi dia tidak mengulangi pelanggaran yang pernah dilakukan gitu. Nah, artinya secara keluargaan itu pun dari masukan teman-teman ya kan, iya. saran dan pemikiran dari berbagai pihak gitu. Pihak, Nah, iya, iya. ya, biar nanti keputusannya tepat gitu ya Iya, Pak iya. Idil. Iya. Jadi yang saya tangkap tadi dari Ya. poin 3 ini, Pak, berarti diuji dulu, Pak ya. Iya.
apakah kebenaran kasus Betul, itu benar betul. adanya, Iya. kemudian dilanjutkan dengan pemanggilan Benar. orang-orang yang terlibat di dalam Iya, kasus iya, itu ya. Kemudian dicari solusinya bersama-sama. Pak. bersama-sama. Iya. Lanjut Pak yang nomor 4, hal-hal yang selama ini mungkin dianggap efektif dalam pengambilan keputusan. Mungkin yang paling efektif menurut Bapak. Mungkin Paling saja efektif. mungkin sama dengan yang tadi Iya. seperti apa. Yang paling efektif. Jadi Bapak. paling efektif kami ya tadi itu mengumpulkan teman-teman, ya kan. Iya. Nah, setelah itu kita kasih pemahaman kepada teman-teman. Bagaimana dengan istilahnya kita kasih gambar-gambaran lah. Iya. Kenapa saya ambil keputusan ini? Alasannya seperti ini, alasannya seperti ini. Kalau teman-teman sudah paham Pak Idil, enak kita menyampaikan. Iya. Dan mereka menjalankannya dengan Iya. tidak terpaksa. Iya, Karena iya. mereka udah paham. Oh, Bapak Mengerti memutuskan, maksudnya. gitu. mengerti maksudnya. Apa yang saya mau itu Iya, iya. mereka Mereka ngerti. tahu, Gitu, ngerti, ya. Iya, Siapa? iya. Intinya di pemahaman. Pemahaman. Iya, gitu. Lanjut yang kelima Pak ya. Ya. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Pak ya. Pasti Nah, ada, biasanya kan setiap kasus pastilah, pasti ada tantangan pasti. dalam mengambil keputusan Betul, di betul. kasus-kasus dilema etika Iya. itu Pak. Apa kira-kira Iya. biasanya tantangan? Jadi tantangannya sebenarnya tantangannya ini ada yang puas, ada yang tidak puas. Oh iya, iya. Jadi, Pasti ya ada kan, dua- pasti ada dua versi dua kan. versi. Nah, kita hanya jaga supaya yang tidak puas ini lebih sedikit daripada Iya, iya. yang puas. Meminimalisir Ya, yang- meminimalisir yang tidak puas. yang tidak ini. puasnya itu. Ya. Artinya mereka juga mau menjalankan Iya, iya. ya kan Iya, iya. keputusan yang udah kita ambil bersama-sama gitu nah, Iya, ya kan. Nah itu tadi harus mereka paham dulu, ya kan paham dulu. Nah kita mentransfer itu pemahaman itu kan Iya, iya. perlu kita ngobrol lah, Iya, ya kan dari hati ke hati, ya kan. Karena memang pasti ada itu pro kontra itu pasti ada, Iya, iya, Pak. ya kan. Nggak mungkin Betul, semuanya Pak. mau setuju Nggak mungkin semua. semuanya setuju. Cuma ibaratnya kita Membuat keputusan saling itu, menguntungkan ya. lah, win-win solution, Iya, gitu iya. kan? Ya, gitu. Iya. Berarti keputusan itu memang sepenuhnya tidak bakalan bisa diterima Tidak untuk bakal. semua orang. Pasti Betul, tetap betul. ada yang Ada yang pro, ada yang kontra. Tapi sebisa mungkin kita meminimalisir yang Iya. kontranya Yang itu, Pak. kontranya itu. Kan kita kan mikirnya kan ini untuk sekolahan. Iya, ya, untuk orang banyak. Iya, apalagi kita ini lingkupnya luas, Luas, ya kan. iya. Oke, kita lanjut Pak ya. Ya. Mungkin yang selama ini tatkala ada jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, apakah Bapak langsung menyelesaikan atau mungkin dibuatkan jadwal di hari apa gitu atau seperti Oh, apa? langsung aja spontan Pak Idil. Langsung Pak ya. Karena kalau pakai jadwal, Diulur-ulur. ya kalau sesuai jadwal, Iya, ya iya. kan. Kalau enggak, ini belum terlaksana muncul lagi, Muncul lagi kasus baru. yang baru. Iya, iya. Ini malah nanti numpuk-numpuk. Mm-mm. Apalagi akan segera kita putuskan, Iya, iya. ya kan? Iya, iya. Namanya aja kan kasus kan segera. Iya. Itu tadi. Kalau saya langsung aja, spontan, aja, Pak, ya? nggak pakai terjadwal gitu. Ya. Yang ketujuh Pak ini, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah Bapak dalam mengambil sebuah keputusan Iya. mungkin apakah rekan kerja, apakah keluarga atau mungkin yang lain? Ya. Kalau di lingkungan sekolahan kami ini, ya Pak Idil tahu sendirilah. Iya, iya. Teman-teman ini kompak mereka, ya Kompak, kan. Pak, ya. Jadi ketika mereka saya kumpulkan, ini loh ada sebuah masalah seperti ini. Mereka juga saya minta ibaratnya tanggapan langsung mereka. Sikap Langsung ngasih, menyampaikan. ya sikapnya cepet tanggap gitu nah. Nggak menunda-nunda. Iya, iya. Karena ini harus memang segera diselesaikan daripada Iya, iya. numpuk-numpuk bertambah-tambah jadi rekan sejawat ya kan, Iya, iya. tenaga kependidikan Iya. itu juga berpengaruh sekali. Makanya saya sering ngobrol sama Teman-temannya. pustakawan ya kan, sama penjaga Iya, iya. sekolah biar apa masuk semuanya gitu. Dapat Pak. semua masukan Iya, dari teman-teman itu. dapat Tidak hanya masukan. dari rekan Betul, bukan guru hanya dari sama- guru saja. Iya. Rekan sejawat itu paling mendukung Berarti itu. faktor-faktor yang paling mempengaruhi atau mendukung Bapak dalam mengambil sebuah keputusan itu rekan-rekan Iya, sejawat sama betul. seluruh tenaga pekerja di sini, Pak. Iya. Yang terakhir ini Pak, dari semua hal yang Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang bisa Bapak petik atau pengalaman yang mungkin bisa Bapak ambil di dalam memutuskan dilema etika ini? Oke, Pak Din. Jadi yang namanya hidup satu ya, yang namanya hidup itu tidak mungkin lepas dari masalah. Pasti ada dan itu jangan dihindari, ya kan? Iya, ya, Pak. Harus dicarikan solusi. Tuh. Yang kedua, ketika ada masalah itu tadi harus diselesaikan sesegera mungkin.
dengan mempertimbangkan salah satu di antaranya adalah kepentingan sekolah, bukan kepentingan pribadi. Iya, iya. Untuk semua warga Untuk sekolah. semua warga sekolah. Ini bermanfaat, manfaatnya lebih banyak mana? Iya kan? Iya, iya, Pak. Karena kita dihadapkan dua dilema itu tadi. Iya, iya, Nah, Pak. makanya harus segera diselesaikan, jangan ditunda-tunda. Kemudian yang lebih penting lagi, libatkan Libatkan. dia, rekan-rekan, ya kan, yang semua warga sekolah. Nanti akan ibaratnya kan ini semuanya memakai ini, Pak. Ya, Aturan ini akan make, ya kan? Termasuk semua warga sekolah, itu baik tenaga pendidikan, entah itu guru, bahkan siswa pun bisa Terlibat di situ. terlibat di situ. Jadi kita tidak segan-segan untuk mengambil ibaratnya pemikiran-pemikiran, masukan-masukan dari teman-teman. Gitu. Itu intinya kalau menurut saya. Oke, Pak. Ya. Oke, Pak. Iya. Dari apa yang Bapak sampaikan tadi ini sangat banyak Iya. sekali masukan-masukan yang baru Iya. buat saya, Iya. pemahaman-pemahaman baru yang Iya. bisa saya jadikan pelajaran Betul, ke depannya. Sangat bermanfaat Iya. dari apa yang Bapak sampaikan, Heeh. khususnya tadi dalam mengambil keputusan Betul, betul. terkait dilema etika tadi. Iya, iya. Terima kasih Pak atas Iya. waktunya hari Iya, ini. iya. Saya Sama-sama. dari atas nama pribadi mengucapkan terima kasih, dan seluruh rekan-rekan dari Guru Penggerak juga mengucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatan yang Sama-sama, diberikan Pak. kepada saya. Iya, Terima kasih Pak ya. Ya, sama-sama.